Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, eksperimen Sintayong jelang laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Pemain Ebro dapatkan modal apik jelang melakoni pemusatan latihan. Alasan logis Stefano Lillipali tak dipanggil ke Timnas. Dan Welber Halim Jardim melengkapi kekuatan skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Bek tengah PSIS Semarang Wahyu Prastio kembali mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 25 tahun ini sejatinya sudah melakukan debutnya bersama skuad Garuda di laga FIFA Matchday September kemarin kala Timnas Indonesia kontra Turkmenistan. Dengan kembalinya Wahyu Prastio ke skuad Garuda, membuat CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi buka suara. Dirinya berharap bek tengah yang akrab disapa Hulk ini bisa memberikan bantuan untuk Timnas Indonesia yang pada akan menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai tambahan informasi, Wahyu Prastio sendiri memang sudah memperlihatkan performa yang konsisten bersama PSIS di BRI Liga 1 musim ini. Hulk tercatat selalu bermain sebagai starter di lini pertahanan tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut. Skuad Garuda Asia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17. Mereka saat ini menjalani pemusatan latihan di Jerman sejak pertengahan bulan kemarin. Sebagaimana diketahui, PSSI sendiri telah menunjuk Bima Sakti sebagai juru latih Timnas Indonesia U17. Namun sayangnya, pemilihan Bima Sakti dikritik oleh sebagian warga pecinta sepak bola tanah air. Menanggapi hal ini, Erick Thohir pun mengatakan bahwa sebenarnya keraguan yang ditunjukkan para pecinta sepak bola tanah air tersebut sudah biasa terjadi. Menurutnya, kritikan yang diberikan itu karena kecintaan publik kepada Timnas Indonesia. Dirinya pun mencontohkan Sintayong dan Indra Syafri yang sering kali dikritik oleh supporter. Walau sering dikritik, kedua pelatih tersebut berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Dengan adanya kritikan yang terus datang ke Bima Sakti ini, Erick Thohir pun meminta pelatih asal Balikpapan itu bisa membuktikan nantinya dengan menunjukkan hasil terbaiknya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 saat ini sedang melangsungkan pemusatan latihan di Jerman guna mempersiapkan diri menghadapi World Cup U17 pada November mendatang. Sebatas informasi, skuad Garuda Asia menjalani TC di Jerman sejak 19 September kemarin hingga 23 Oktober mendatang. Dalam pemusatan latihan ini, skuad Garuda Asia dipastikan mendapatkan amunisi baru, yakni Welber Halim Jardim. Pemain yang memiliki darah Indonesia berasal itu bergabung dengan skuad pada Senin kemarin, di mana kehadirannya pun tentu dapat memudahkan Bima Sakti Tukiman dalam menyiapkan timnya. Ketua PSSI Erick Thohir pun menyambut baik dengan kehadiran pemain 16 tahun itu. Dirinya menambahkan, jika saat ini Timnas Indonesia U17 sudah memasuki tahapan uji coba di sela-sela latihan. Hal itu dilakukan untuk melihat kemajuan tim setelah ditempa dalam berlatih. Di samping itu, para supporter Timnas Indonesia pun menantikan aksi dari Welber Halim Jardim, dan tak sedikit yang berharap pemain berusia 16 tahun itu bisa menampilkan aksi yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Salah satu bek muda yang dimiliki Timnas Indonesia, Elkan Bagot, mendapatkan menit bermain bersama Ipswich Town jelang bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berusia 20 tahun ini mendapatkan menit bermain bukan di Ipswich Town Senior, melainkan Ipswich U21. Di laga melawan Cardiff City itu, Elkan Bagot dipercaya menjadi starter oleh sang pelatih. Elkan dan kolega pun berhasil memetik hasil positif pada lanjutan laga profesional U23 Development League 2023 tersebut. Digelar di Ipswich Town Training Center, tim muda Ipswich itu pun menang dengan skor 5-2. Hasil tersebut membawa Ipswich Town U21 perlahan merambat naik di klasemen sementara. Mereka menempati posisi ke-7 dengan catatan 3 kemenangan dan 4 kekalahan dari 7 pertandingan yang dijalani. Selain itu, hal ini juga menjadi modal penting bagi sang pemain sebelum bergabung dengan skuad Garuda, yakni untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat memiliki peran penting untuk klubnya Johor Darul Takzim ketika melawan BG Phantom United dalam lanjutan Liga Champions Asia semalam. Dalam laga kemenangan JDT atas tim asal Thailand itu, Jordi Amat sejatinya bermain cukup apik
di mana dirinya bermain sebagai starter dan berhasil mencatatkan assist menawan pada menit ke-6. Namun sayangnya pemain berusia 31 tahun ini tidak bisa menyelesaikan pertandingan lantaran cedera. Dia mengalami cedera sejak menit ke-37, namun tetap menyelesaikan permainan di babak pertama. Namun setelah istirahat, pelatih JDT Esteban Solari akhirnya mengganti Abad dengan Feroz Baharudin. Belum diketahui cedera apa yang dialami Jordi Abad tersebut. Namun di akhir babak pertama dirinya sempat mendapatkan perawatan medis. Ini tentunya juga merupakan kabar buruk bagi skuad Garuda. Sebab bek berdarah Spanyol itu diharapkan tampil ketika timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, Indonesia segera menjalani laga kualifikasi Piala Dunia babak pertama di bulan Oktober ini. Skuad Garuda bakal menjamu Brunei Darussalam terlebih dahulu pada 12 Oktober mendatang. Selanjutnya giliran timnas Indonesia bertamu ke markas Brunei pada 17 Oktobernya. Sebelumnya, skuad Garuda dijadwalkan menjalani pertandingan tersebut di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Namun hingga hari ini Palembang masih dikepung kabut asap dari kebakaran hutan. Setelah kondisi yang tidak memungkinkan ini, laga tersebut akhirnya dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Komite Umum dan Organisasi Asprof PSSI Sumsel, Faisal Mursyid SHDT Talangi. Faisal menilai bahwa kabut asap yang masih parah membuat keputusan ini akhirnya diambil. PSSI sendiri sampai saat ini sudah melakukan pantauan terkait kondisi terkini dari Palembang. Namun, mereka menilai bahwa kondisinya belum membaik dan cukup beresiko untuk digelar. Timnas Indonesia telah memanggil 25 pemain untuk melakukan pemusatan latihan 9 Oktober mendatang, di mana pemusatan latihan itu untuk mempersiapkan diri menghadapi Brunei Darussalam di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama. Namun dalam pemanggilan 25 pemain tersebut, Sintayong menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Hal tersebut dikarenakan pelatih asal Korea Selatan itu tak memanggil salah satu pemain senior yang kini sedang memiliki statistik mentereng bersama timnya di BRI Liga 1 musim ini. Ya, Sintayong tak memanggil Stefano Lillipali ke dalam skuadnya. Padahal sang pemain berhasil mencetak 6 gol dan 6 assist dalam 14 laga. Torehan tersebut terbukti lebih baik di antara penyerang lokal yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Lantas apa yang menjadi alasan Sintayong tak memanggil Stefano Lillipali? Jauh sebelum ini Lillipali sebenarnya sempat menembus skuad timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni kemarin. Namun sayangnya pemain yang kerap disapa Vano itu tidak dimainkan oleh sang pelatih. Terkait hal tersebut, asisten pelatih Nova Arianto pun buka suara. Nova menyebut dua alasan logis Sintayong tak menggunakan jasa Lillipali, di mana mantan bek Persib Bandung itu juga menjelaskan bahwa pemanggilan pemain ke timnas harus sesuai dengan filosofi pelatih Sintayong. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah memanggil setidaknya 25 pemain untuk menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Brunei Darussalam. Salah satu pemain abroad timnas Indonesia batal membela Paji Merah Putih dikarenakan cedera. Pemain tersebut ialah Ivar Jenner. Dilansir dari laman PSSI, sang gelandang berdarah Belanda Indonesia itu sedang menepi akibat cedera yang dialaminya saat membela klubnya. Namun belum diketahui cedera apa yang mendera pemain berusia 19 tahun tersebut. Hilangnya nama Ivar dari skuad sempat membuat geger. Musabab Ivar tampil impresif bersama timnas Indonesia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 kemarin. Di samping itu, pemain berusia 19 tahun ini pun berjanji akan segera kembali secepatnya. Hal itu dia ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikenal gemar menggunakan pemain muda di dalam skuadnya. Terbaru pelatih asal Korea Selatan itu telah memanggil 25 pemain untuk menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama. Dalam 25 pemain yang dipanggil, skuad Garuda diisi oleh beberapa pemain muda, salah satunya yakni Arkan Fikri. Ya, pemain milik Arema FC ini dipercaya Sintayong untuk menjadi salah satu punggawa Garuda usai tampil cukup apik bersama timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia September kemarin. Selain itu, hal ini diprediksi salah satu langkah pelatih asal Korea Selatan ini untuk memberikan menit bermain pada pemain mudanya. Jauh sebelum ke timnas U23 Indonesia, Sintayong pun sudah mencium bakat Arkan Fikri, sehingga dirinya dipanggil Coach Sin untuk memperkuat timnas Indonesia U19. Bisa dibilang dia salah satu pemain yang ditemukan Sintayong dan terus dibawa berkembang melalui timnas kelompok umur.